Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, solih-solihat yang ibu sayangi. Insya Allah pada hari ini Selasa 26 Januari kita akan melanjutkan belajar tema 5 ya. Sub tema 2 pembelajaran 1 dan 2. Apa yang akan kita pelajari? Apa tujuan kita? Ya, tujuannya adalah dengan mengamati gambar berbagai macam jenis biji-bijian, solih-solihat dapat mengidentifikasi bahan alami, kemudian dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya imajinatif 3 dimensi. Selanjutnya, dengan menyaksikan video tentang cara membuat gantungan kunci, baik itu nanti yang berupa apapun ya, solih-solihat dapat mengidentifikasi langkah-langkah, kemudian dapat membuat menggunakan bahan alami, karya imajinatif 3 dimensi ya. Kemudian dengan mendengarkan teks percakapan, solih-solihat dapat menjawab pertanyaan dan mengamati gambar. Solih-solihat dapat mempraktikkan ungkapan santun, menjelaskan makna menggunakan kata tolong. Berikutnya, dengan tanya jawab, solih-solihat dapat menentukan konversi, mengubah satuan panjang, dan membandingkan dua satuan ukuran. Dan dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan dengan tepat. Nah, karakter apa ini yang ingin dicapai? Tentu harapannya solih-solihat memiliki sikap pemaaf, santun, percaya diri, kreatif, terampil, ulet, dan selalu menjalankan perintah Allah. Nah, materinya apa ya? Yang pertama adalah solih-solihat mengamati gambar, kemudian mengidentifikasi ciri karya dan langkah pembuatannya, serta membuat karya 3 dimensi ya. Yang kedua, mempraktikkan ungkapan santun dan menjelaskan maknanya. Yang ketiga, menentukan konversi, membandingkan dua satuan ukuran dan mengukur benda. Baik, solih-solihat, kita lanjutkan ya. Ya, kita simak ya. Halaman 68 sampai 69. Di sini solih-solihat banyak macam ragam biji-bijian. Gunanya untuk apa? Untuk menghias vas bunga. Nah, biji-bijiannya seperti yang terdapat pada gambar ini adalah yang pertama, gambar biji jagung. Nih ya. Yang kedua, biji bunga matahari. Kuaci ya biasanya kita menyebutnya. Yang ketiga, biji padi. Yang keempat, biji kacang hijau. Yang kelima, biji saga. Yang keenam, biji jeruk. Nah, semua bahan tersebut bisa kita gunakan untuk menghias vas bunga. Nah, simak nih ya. Contoh-contohnya ada sampai 8 macam. Ini menggunakan bahan biji-bijian. Nah, ini solih-solihat halaman 70 sampai 71 itu ada ciri-ciri karya hiasan vas bunga. Di sini Ibu sebutkan ya. Apabila di buku solih-solihat belum ada, silahkan dituliskan, dicatat ya, disalin. Biar nanti bisa mengingatnya kembali. Yang pertama adalah ciri-cirinya menggunakan biji-bijian. Kemudian, hiasan vas bunga mengikuti pola pada vas. Yang ketiga, hiasan ditempel menggunakan lem. Yang keempat, jenis biji-bijian yang digunakan bervariasi. Yang kelima, daya tarik vas bunga muncul dari perpaduan warna yang berbeda. Ya, baik.
Itu adalah ciri-ciri karya hiasan vas bunga. Nah, bagaimana langkah untuk membuat vas bunga dari tanah liat? Nih, simak. Yang pertama, sediakan tanah liat dan air. Gunakan sarung tangan elastis. Tentukan pola yang akan dibuat. Ambil tanah liat secukupnya. Basahi tanah liat dengan air secukupnya. Dan yang terakhir, tanah liat dibuat jangan encer. Kalau encer nanti jadi bubur, ya. Baik, kita simak ini ya untuk proses pembuatannya. Yang pertama, buat pilinan di atas meja. Yang kedua, buat lempengan lingkaran sebagai alas. Ini alas vasnya ya. Kemudian yang ketiga, lilitkan di atas lempengan. Nih yang tadi sudah kita buat pilinan ya. Kemudian yang keempat, rapikan dengan menggunakan butsir. Ya, nih alat butsir itu yang seperti sendok ya. Kemudian selesaikan bentuk dengan pilinan. Dirapikan lagi ya. Apabila tidak ada alat ya seperti alat untuk memutarnya ini tidak apa-apa ya. Tinggal dipilih, ditempel-tempel ya. Tidak ada mejanya, tidak apa-apa. Baik, lihat kita lanjutkan ya. Nah, ini masih berhubungan dengan benda 3 dimensi. Halaman 90 dan 92. Di sini ada langkah membuat ketupat. Pada gambar dijelaskan sampai 12 ya, 12 langkah. Nah, kalau di tulisan hanya 6 ini karena ini mengulang ya. Yang pertama, gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat, posisi pangkal janur menghadap ke atas. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ambil sisi janur satu lagi seperti langkah sebelumnya. Gulung pada tangan sebanyak 3 kali. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. Yang ketiga, buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. Nih yang kelima ini ya. Nih, bersilangan. Kemudian, ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang susunan janur. Nih yang keenam. Nih ya. Masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang, kemudian janur yang berada pada posisi tengah. Ini kalau gambar solih-solihat mungkin agak bingung ya. Nanti Ibu insya Allah carikan videonya ya. Nih seperti ini lumayan rumit, tapi insya Allah pasti bisa. Nah, kemudian Ibu akan mengajari dan nanti solih-solihat kumpulkan ya proses atau setorkan proses pembuatan dari gantungan kunci ini. Insya Allah Ibu akan nanti beri tahu caranya melalui video ya. Baik, ingat yang dikumpulkan, disetorkan adalah proses membuat gantungan kunci. Dengarkan ya. Di sini ada tokoh yang namanya Beni, kemudian ada Dayu, dan ada Udin. Nih, kata Beni, Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijian? Jawab Dayu, itu ada Beni, di depan Udin, sambil menunjuk biji-bijian. Kemudian kata Beni lagi, Udin, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya. Jawab Udin, baiklah Beni. Kata Beni, terima kasih Udin. Nah, dari percakapan Beni tersebut, silahkan untuk menjawab pertanyaan halaman 72 sampai 73. Ya. Nah, di situ kalau di buku Solih-Solihat itu ada yang tidak betul ya. Contohnya untuk
pertanyaan nomor sebentar. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 itu di buku Soleh Solihat, siapa yang berniat membantu Meli, ya. Padahal di situ tokohnya hanya ada Beni, Dayu, dan Udin. Nah, jelas kan? Baik, Ibu lanjutkan ya. Kalau misalnya ada yang lupa, boleh di-setel lagi. Nah, ini ada percakapan juga ya, Solih-Solihat, untuk menjawab pertanyaan. Ya, dari gambar ini, Solih-Solihat mencoba untuk mengerjakan halaman 75 sampai 77. Ya, terlihat ya, di sini bisa disimak, bisa dibaca. Baik, Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang pada halaman 75 sampai 77 itu mengubah satuan panjang sentimeter ke meter. Masih ingat kan? Waktu beberapa hari yang lalu, Ibu membagikan video tentang satuan ukuran panjang, ya. Nah, itu Solih-Solihat bisa simak lagi ya. Yang pasti sentimeter menuju ke meter itu mundur 2 langkah. Contohnya 100 cm itu sama dengan 1 meter. Karena mundur ya. Kalau ada di video penjelasan ya tentang satuan ukuran panjang, itu bisa disimak ya. 15 cm itu sama dengan 0,15 meter. Nah, sekarang coba apabila di rumah Solih-Solihat ada meja, silahkan diukur itu. Pakai penggaris ya, boleh kalau adanya penggaris. Tapi yang dilihat adalah sentimeternya. Bukan meternya ya, beda. Nanti kalau masih bingung minta dibimbing oleh ayah bunda ya. Nah, titik-titik sentimeter sama dengan berapa meter? Nih, meja, pulpen atau pensil, kemudian ikat pinggang. Mungkin ikat pinggang kalau Solih-Solihat tidak punya bisa pinjam ke ayahnya. Ya, baik. Ini untuk berlatih ya. Tidak harus disetorkan ke Ibu. Nah, apa yang harus disetorkan? Ini, Solih-Solihat membuat karya anyaman 3 dimensi. Silahkan mau ketupat atau gantungan kunci. Ya, seperti contoh dalam buku halaman 90 atau video yang Ibu bagikan. Ya. Nah, apa yang dikirim ke Ibu, yaitu proses pembuatannya. Jadi Solih-Solihat seperti Ibu, cara membuatnya bagaimana sampai jadi ya. Misalnya boleh berhenti dulu ya, biar tidak terlalu panjang ya. Prosesnya seperti Ibu saja berapa kali, setelah itu hasil jadinya ya direkam lagi. Diberi jeda ketika merekamnya ya. Jadi tidak dari awal sekali sampai terakhir ya, khawatirnya nanti terlalu panjang ya, jadi berat nanti ya. Baik, videonya juga usahakan untuk di setel, jangan yang tinggi ya, nanti berat juga. Baik, Solih-Solihat, ini adalah sumber belajar kita yaitu buku tematik 5 dan Ibu ambil Quran surat Saba ayat 13 yang artinya, mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya di antaranya
membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Ya, Ibu ambil ini bahwa kita ya seperti para jin juga ya itu bekerja untuk membuat benda-benda nih ya, membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring. Nah, kita membuat karya 3 dimensi tujuannya ya sebagai salah satu kegiatan yang akan memunculkan kreativitas, mengolah pikiran, mengolah imajinasi, solih-solihat, dan keuletan serta kesabaran ya. Apa yang Ibu ajarkan mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya ya, itu untuk bekal agar nanti ketika dewasa tidak bingung mau bagaimana ya, tidak bisa kerja misalnya, tidak harus bekerja pada tempat orang tapi bisa menghasilkan. Nah, dengan solih-solihat bisa membuat kreativitas tersebut, solih-solihat insya Allah akan dapat tetap berjalan ya. Itu dalam arti solih-solihat tetap tidak akan takut misalnya tidak menjadi pegawai pemerintah atau pegawai pada sebuah perusahaan ya. Baik, solih-solihat. Ayah Bunda, terima kasih pendampingannya. Terima kasih kerjasamanya juga solih-solihat. Ibu tunggu ya kiriman proses berkaryanya. Mudah-mudahan solih-solihat tidak mengalami kesulitan. Yang lain bukan tidak boleh dikerjakan, silahkan. Nah, yang di buku belum ada silahkan dicatat ya. Contohnya seperti tadi, langkah-langkah itu ya. Kemudian untuk hiasan ya, hiasan atau yang bagian apa tadi itu? Apa ya? Ciri-ciri karya ya, ciri-ciri karya 3 dimensi dari vas ya, vas bunga tadi apa. Nah, itu silahkan disalin ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.